Bab 61, Tahap Pengujian Roh dalam 3 hari, lebih dari 500 orang telah berkumpul di depan gerbang batu. Sebagian besar dari mereka adalah manusia yang belum pernah berkultivasi sebelumnya dan ada beberapa lusin prajurit penyempurnaan Ki. Setelah 3 hari berlalu, kabut di belakang mereka menjadi lebih keruh dan tak bisa ditembus. Bahkan jika ada orang di luar yang ingin bergabung dengan Ethereal Peak, mereka hanya bisa menunggu tahun depan sekarang. Terlepas dari 500 orang aneh yang menunggu di luar gerbang batu, bahkan kedua anak itu tidak dapat benar-benar menyembunyikan kelelahan mereka setelah 3 hari saat mereka berdiri di sana mengobrol dengan santai. Kakak senior, menurutmu berapa banyak dari orang-orang ini yang bisa bergabung dengan sekte? Paling banyak 5. Melalui hutan yang luas itu, suara kicauan burung dan air mengalir terdengar di mana-mana. Dengan demikian, pembicaraan kedua anak itu hampir seperti nyamuk berdengung dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Namun, di antara kerumunan, seorang sarjana yang membawa busur dan pedang mengerutkan kening saat ekspresi terkejut melintas di matanya. Budidaya domestik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness tidak hanya mengubah tubuh seseorang. Aspek tempering tubuh akan meningkatkan indera penciuman mereka, aspek transformasi tendon indera penglihatan mereka dan aspek penguatan tulang pendengaran mereka. Perubahan itu mencakup semuanya. Meskipun Suzimo berasal dari ras manusia, tubuh fisik dan panca inderanya bahkan lebih tajam daripada Spirit Beast. Terlepas dari suara lembut kedua anak itu, Suzimo mendengar semuanya dengan jelas seperti siang hari. Hanya 5 dari 500 dari mereka yang bisa diterima di sekte. Itu adalah rasio 1:100. Bagaimana orang bisa membayangkan itu? Suzimo awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memasuki puncak ethereal dengan mudah dengan akar roh surga yang dipinjamnya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak bisa hanya mengandalkan itu. Syarat untuk bisa bergabung dengan Ethereal Peak harus sangat ketat atau tidak akan ada begitu banyak orang yang tereliminasi. Saat Suzimo sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan, dia mendengar kedua anak itu melanjutkan. Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar, kakak senior? Pasangan yang sepertinya tidak cocok. Meskipun mereka hanya di level 5 Ki Condensation, mereka terlihat memiliki aura yang luar biasa. Mereka layak. Oh, lemak kecil itu juga. Dia terlihat agak tajam jadi dia seharusnya baik-baik saja. Saudara junior, dia bahkan lebih gemuk darimu. Hehe. Suzimo mengalihkan pandangannya ke arahnya. Di antara kerumunan, seorang pria dan wanita berdiri sendiri di suatu tempat sedikit lebih jauh, tidak cocok dengan kerumunan. Suzimo seusia dengan pria yang mengenakan jubah ungu dengan alis tajam dan dagu bermata. Dia tampak angkuh saat tangannya diletakkan di belakang punggungnya dengan mata tertutup, berdiri diam. Ia seolah menyatu dengan lingkungan. Wanita itu mengenakan blus putih tanpa cacat dan tampak cantik seperti peri. Namun, penampilannya yang menggerakkan membawa ekspresi dingin di mana orang bisa merasakannya dari kejauhan. Suzimo merasa bahwa alasan mengapa pria itu tidak mau menyesuaikan diri adalah karena penghinaan dan wanita itu hanya tidak mau. Adapun sedikit lemak, tepatnya, dia tidak kecil sama sekali dan terlihat berusia sekitar 16 tahun. Leher dan pinggangnya tidak bisa terlihat dan dia hanya menyerupai ember air yang memiliki 2 kaki gajah saat dia berguling-guling di kerumunan tanpa henti. Wajahnya yang gemuk membawa mata manik-manik kecil yang berkibar-kibar. Hanya dalam 3 hari, dia sudah menyatu dengan orang banyak. Kakak senior, bagaimana dengan sarjana pembawa busur dan pedang itu? Apa menurutmu dia punya kesempatan? Anak gemuk itu bertanya. Suzimo penasaran ketika mendengar percakapan itu diarahkan kepadanya, penasaran untuk mencari tahu apa yang dipikirkan anak kurus itu tentang dirinya. Pria itu, sedikit aneh. Meskipun dia seorang sarjana, dia membawa busur besar dan pedang. Saya curiga pasti ada lebih banyak senjatanya. Petik 2. Saat itu, sinar matahari yang lembut bersinar melalui tanaman hijau. Matahari telah terbit. Mengatur pakaian mereka, kedua anak itu berdiri di kedua sisi gerbang batu dengan ekspresi tegas. Anak kurus berbicara, penerimaan murid puncak ethereal terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah tahap afinitas abadi. Ada afinitas tertentu yang diperlukan bagi seseorang untuk mencapai keabadian. Saya percaya bahwa Anda semua memiliki itu karena dapat melewati kabut di sini. Petik 2. Tahap kedua adalah tahap pengujian roh. Mereka yang memiliki akar roh kelas atas, akar roh bumi atau akar roh surga akan dapat mencapai tahap ketiga setelah mereka melewati gerbang ini. Tahap ketiga disebut tahap hidup dan mati. Mereka yang tahap kedua dapat menaiki tangga batu di belakang saya dan Anda akan melewatinya begitu Anda mencapai puncak. Tapi izinkan saya mengingatkan kalian, ini adalah puncak yang sangat berbahaya.
Setiap salah langkah dan Anda akan jatuh ke kematian Anda tanpa mayat. Harap berhati-hati dan jangan memaksakan diri. Petik 2. Pada pemikiran itu, semua orang merasa jantung mereka berdetak kencang karena mereka semua tampak terkesima. Alasan mengapa mereka ingin bergabung dengan Ethereal Peak adalah karena mereka ingin mencapai keabadian. Jika mereka kehilangan nyawa mereka bergabung dengan sekte, bagaimana mereka bisa mencapai keabadian? Ujung puncaknya diselimuti awan dan tidak bisa dilihat. Jelas bahwa jalannya tidak akan semudah itu untuk didaki. Lusinan Ki Refinement Warriors yang hadir tersenyum, tampak percaya diri. Mereka semua bisa menginjak langit dengan pedang mereka. Mendaki puncak tidak menimbulkan tantangan sama sekali bagi mereka. Di antara kelompok itu, salah satu manusia adalah pembangkang ketika dia berteriak, bagaimana ini adil? Semua prajurit penyempurnaan Ki itu dapat dengan mudah terbang ke puncak, tetapi kita harus mendakinya selangkah demi selangkah. Petik 2. Salah satu prajurit penyempurnaan Ki mendengus dingin dan mengejek, tidak ada yang seperti keadilan di dunia ini. Jika Anda ingin berbicara tentang keadilan, datanglah kepada saya setelah Anda mencapai kondensasi Ki. Anda, manusia fana itu tidak bisa berkata-kata dan marah. Kedua anak dari Sekte Ethereal tidak terganggu sedikit pun saat yang gemuk terkekeh. Semuanya, kamu terlalu memikirkannya. Jalannya pasti adil untuk semua orang. Bahkan Ki Refinement Warriors tidak mungkin tidak dapat mencapai puncaknya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akhirnya akan kehilangan nyawa mereka juga. Seolah-olah dia akan melepaskan sesuatu, anak gemuk itu tampak bingung sejenak saat dia mengubah pernyataannya. Kebanyakan orang hanya berpikir bahwa anak gemuk itu telah mengatakan sesuatu yang salah secara tidak sengaja. Mendengar jawaban itu, banyak manusia yang hadir menghela nafas lega. Namun, lusinan prajurit penyempurnaan Ki tampak mengerikan. Mereka telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh dengan beberapa dari mereka bahkan di level 9 Ki Condensation. Jika mereka mati di sini hanya karena mereka ingin bergabung dengan sekte. Su Zimo melirik ke samping. Pria angku berjubah ungu itu masih memejamkan mata seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan kedua anak itu. Wanita berbaju putih itu mempertahankan ekspresi dinginnya dengan tatapan pantang menyerah yang sepertinya membeku. Si gemuk kecil di antara kerumunan itu masih tertawa dan terlihat acuh tak acuh. Ayo, orang pertama, anak kurus itu mengangkat tangannya dan menunjuk orang pertama yang memasuki gerbang batu. Itu adalah prajurit penyempurnaan Ki level 7. Pria itu agak gugup ketika dia berhenti di depan gerbang batu. Membungkuk kepada kedua anak itu, dia tersenyum dan bertanya, rekan Taois, bisakah akar roh biasa bekerja? Apakah ada kelonggaran? Kedua anak itu menggelengkan kepala. Sambil mendesah, pria itu berjalan menuju gerbang batu. Saat dia mencapai gerbang batu, penghalang air muncul di atasnya dengan 4 lampu berkilauan. 4 elemen, itu adalah akar roh biasa. Pria itu mencoba yang terbaik untuk menerobos gerbang batu tetapi dia terhalang oleh penghalang air. Dalam sekejap mata, dia terpental kembali dari itu. Kegagalan. Anak gemuk itu tampak menyesal ketika dia mengangguk kepada pria itu sebelum mengangkat suaranya ke kerumunan. Selanjutnya. Babak 62, akar roh varian, akar roh semu, gagal. Akar roh biasa, gagal, akar roh kelas superior, lulus. Semua orang terus melanjutkan ke gerbang batu di mana lebih dari setengahnya ditolak. Hanya mereka yang memiliki akar roh kelas superior dan di atas yang bisa melewati tahap pengujian roh. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa dengan pria angkuh, wanita berbaju putih, si gendut kecil dan Su Zimo. Belum ada satu akar roh surga di antara yang diuji. Ada puluhan akar roh bumi dan sisanya semuanya kelas superior. Kedua anak itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekecewaan mereka saat mereka menaruh harapan yang tersisa pada lusinan orang terakhir. Saat itu, si gendut kecil berjalan melewati gerbang batu sambil tersenyum. Saat dia mencapai gerbang batu, suara menderu terdengar, menakuti semua orang. Bang! Ledakan! Ledakan! Penghalang air segera berubah menjadi kuning sebelum terwujud perlahan menjadi dinding lumpur yang kokoh. Elemen bumi, akar roh surga. Dari 500 lebih pelamar, akhirnya ada akar roh surga. Kedua anak itu mengangguk pada si gemuk kecil dengan senyum ramah, mata mereka berbinar. Saat dia melintasi gerbang batu dengan mudah, dia mendatangi kedua anak itu dengan senyum dan menyatukan tangan mereka seperti teman lama yang hilang. Dengan santai, dia mulai melibatkan mereka berdua dalam percakapan. Keduanya sedikit tercengang dan mereka hampir menumpahkan segala sesuatu tentang diri mereka sendiri hanya dalam beberapa kalimat. Saat melihat itu, Su Zimo menyeringai dalam hati,
si gemuk kecil itu tampak ramah dan imut dari luar, tapi dia lebih tajam dari mereka. Tak lama, anak kurus itu adalah yang pertama pulih saat dia batuk dengan lembut dan mengayunkan tangan gemuk kecil itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Rekan Taois, tolong hormati dirimu sendiri dan tunggu di samping alih-alih mengganggu kami." Ya, harga diri. Saya mengerti bahwa saya memiliki harga diri yang sangat besar untuk dihormati. Si gendut kecil terkikik tanpa terlihat canggung sama sekali. Anak kurus itu memutar matanya dan menyingkirkan lemak kecil itu sebelum berteriak ke arah gerbang batu. Selanjutnya, seseorang mencoba dan gagal sekali lagi. Jumlah orang yang tersisa berkurang. Akhirnya, pria angkuh itu membuka matanya saat dia berbalik untuk melihat wanita berbaju putih yang tidak terlalu jauh. Sambil menyeringai kecil, dia menuju gerbang batu. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Seolah-olah dia terlahir sebagai penguasa di mana setiap gerakan yang dia lakukan akan menarik perhatian massa. Si gendut kecil berhenti tersenyum dan melihat ke gerbang batu. Sedikit mengernyit, wanita berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan matanya mengikuti pria angkuh itu dengan dingin juga. Pria angkuh itu berhenti di depan gerbang batu di mana penghalang air tidak menunjukkan warna. Hehe, setelah keheningan sementara, cekikikan menyebar dari kerumunan. Untuk apa dia mengadakan pertunjukan ketika dia bahkan tidak memiliki akar roh? Saya tahu, dan di sini saya berpikir bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa. Tunggu, ada yang tidak beres. Bagaimana dia menjadi prajurit penyempurnaan Ki tanpa akar roh? Saat kalimat itu diucapkan, semua orang terdiam. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkram mulut orang-orang yang mengejek saat mereka menyaksikan dengan mata ternganga. Kedua anak itu memiliki ekspresi tegas juga. Si gemuk kecil sedang berpikir keras. Seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, tubuhnya yang gemuk sedikit menggigil karena dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Oh, saat itu, suara melolong aneh keluar dari gerbang batu saat penghalang air berkilauan, tampak seperti angin sepoi-sepoi baru saja melewatinya. Elemen angin, akar roh varian. Kedua anak itu berteriak. Mendengar itu, jantung Su Zimo juga berdetak kencang. Dari 5 jenis akar roh surga adalah yang terbaik dan paling langka. Namun, ada satu akar roh yang bahkan lebih langka dari itu, akar roh varian, yang mengandung unsur-unsur seperti angin, guntur, es, terang dan kegelapan dan lain-lain. Orang dapat mengatakan bahwa akar roh surga hanya dapat ditemukan pada 1 dari 10.000 pria. Namun, akar roh varian 10 kali lipat lebih jarang dari itu. Secara alami, akar roh varian hanya memiliki satu elemen juga dan merupakan jenis akar roh surga. Namun, itu tidak berarti bahwa itu lebih kuat dari 5 elemen biasa, itu sangat langka. Pria angkuh itu tersenyum dan menyeberangi gerbang batu dengan mudah. Dengan bersemangat, anak kurus itu berbisik, "Adik laki-laki, berjaga-jaga di sini. Saya akan pergi memberitahu Master Puncak dan segera kembali." Petik 2. Ya, cepat, kakak senior, jawab anak gemuk itu dengan tergesa-gesa. Saat itu, wanita berbaju putih di luar gerbang batu juga bergerak. Tunggu, kakak senior. Kita bisa menunggu sampai yang ini selesai juga, anak Dao yang gemuk memanggil kembali yang kurus. Mengangguk kepalanya, anak kurus itu memperhatikan wanita berbaju putih itu dengan tajam, tampaknya bahkan lebih gugup darinya. Ketika dia tiba di depan gerbang batu, tidak ada warna pada penghalang air. Kali ini, tidak ada yang berani mengejek lagi. Mungkinkah itu akar roh varian lain? Mata kedua anak itu melebar tak percaya. Semua orang memperhatikan gerbang batu dengan napas tertahan. Retakan. Tiba-tiba, lapisan es menutupi penghalang air sebelum membekukannya menjadi es. Elemen es, akar roh varian. Semua orang terkesiap. Sudah puluhan tahun sejak varian akar roh muncul di puncak etiril. Tapi sekarang, ada 2 sekaligus. Tidak, saya harus bergegas dan melaporkannya ke Master Puncak. Petik 2. Anak kurus itu menghunus pedang terbang dan melesat ke belakang puncak, menghilang dalam sekejap mata. Semua orang menyaksikan pria angkuh dan wanita berbaju putih itu dengan tatapan kagum dan hormat. Si gendut kecil tersenyum ke arah wanita berbaju putih itu sebelum membujuknya, "Nona, kamu sangat cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik dirimu dalam hidupku. Kamu bahkan lebih cantik dari kecantikan desa kami, Sister Chai Feng." Petik 2. Seolah-olah guntur telah menyambar semua orang yang hadir saat mereka memutar mata. Si gendut kecil itu benar-benar berani mengatakan apapun dengan omong kosong seperti kecantikan desanya, Sister Chai Feng dan yang lainnya. Dia tidak salah dalam kata-katanya, wanita berbaju putih itu memang sangat cantik. Namun,
Kebanyakan orang tidak akan berani menyemburkan kebenaran seperti itu, apalagi di depannya. Namun, anehnya semuanya tampak alami dan tulus ketika keluar dari mulut si kecil gendut tanpa sedikit pun rasa canggung. Jika ada wanita lain yang mendengar pujian terbuka dan kurang ajar seperti itu, mereka pasti akan merasa malu. Namun, gadis itu tidak tergerak saat dia menatap si gendut kecil dengan dingin tanpa mengatakan apa-apa. Si gendut kecil tidak dibujuk ketika dia menyelinap pergi ke sisi pria angkuh itu sebelum berkomentar dengan kagum, "Tuan, Anda memiliki sosok yang bagus. Aku benar-benar iri." Menjauhlah. Bibir pria angkuh itu sedikit mengerucut saat dia mengucapkan dua kata itu. Ah, baiklah. Si gendut kecil menganggukkan kepalanya dengan tajam saat dia mengabaikan kebersihan dan segera berguling di lantai. Karena sosoknya yang awalnya mirip bola, gerakannya yang menggelinding memang membuatnya terlihat kurang dari manusia. Bibir wanita berbaju putih itu berkedut saat rasa dinginnya sedikit berkurang, memperhatikan dengan sedikit kebingungan. Memata-matai ekspresinya dengan matanya yang tajam, si gendut kecil tersandung ke sisi wanita berbaju putih itu dengan ekspresi mabuk. Matanya tampak berkilauan saat dia memuji, "Wow, kamu benar-benar terlihat sangat cantik saat tersenyum." Seketika, keramahan di mata gadis itu menghilang. Namun, dia mengulurkan tangannya yang halus dan menepuk kepala si gendut kecil, tidak dengan kasar atau lembut. Tersenyum dengan mata menyipit, si kecil gendut tampak menikmatinya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak tahu malu ini? Itu adalah kata-kata yang melewati pikiran semua orang. Ketika anak gemuk itu melihat kepuluhan orang yang tersisa dan tidak melihat ada yang istimewa dari mereka, dia melambaikan tangannya dengan sabar dan menuntut, "Lanjutkan dengan tes. Ayo cepat." Su Zimo merapikan pakaiannya sebelum menuju ke atas. Bab 63, meledak. Tindakan Su Zimo tidak menarik perhatian siapapun. Dibandingkan dengan pria angkuh, wanita berbaju putih dan sedikit gemuk, dia tampak terlalu biasa selain dari pakaiannya yang sedikit aneh. Alasan mengapa Su Zimo menunggu akhir tes bukan karena dia ingin membuat kejutan pada semua orang. Itu karena dia tidak memiliki akar roh untuk memulai. Meskipun Dai Yue telah menanam akar roh untuknya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup apakah semuanya akan berjalan dengan baik. Berdiri diam di depan gerbang batu, dia memperhatikan penghalang air dengan tajam. Astaga! Kilatan cahaya merah berkilauan melalui penghalang air sebelum terbakar menjadi api yang mengamuk, memancarkan kehangatan yang membakar. Su Zimo sangat gembira. Elemen api, akar roh surga. Terlepas dari pria angkuh dan wanita berbaju putih, semua orang mengalihkan pandangan mereka padanya. Dari 500 orang, selain dua akar roh varian, lemak kecil adalah satu-satunya akar roh surga elemen bumi. Sekarang Su Zimo adalah yang kedua, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Selain itu, mereka yang memiliki pengetahuan tentang kultivasi tahu bahwa akar roh api lebih unggul daripada akar roh bumi. Di satu sisi, elemen api memiliki kekuatan membunuh tertinggi di antara 5 elemen. Di sisi lain, seseorang yang memiliki elemen api memiliki kesempatan untuk menjadi master penyempurnaan senjata atau eliksir. Kedua jalur itu mengharuskan seseorang untuk memiliki penguasaan dan pemahaman yang tinggi tentang elemen api. Dengan demikian, mereka yang memiliki akar roh api memiliki keunggulan bawaan. Menunggu dengan mata elang di dekat gerbang batu, si gendut kecil berharap untuk berkenalan juga setelah Su Zimo melewatinya. Anak Dao yang gemuk itu berdiri di samping dengan santai saat dia mengeluarkan komentar terkejut yang santai. Sambil tersenyum, dia kemudian mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Ayo, Pak." Lagi pula, anak gemuk itu mendapat kejutan setelah kemunculan dua akar roh varian berturut-turut dan karenanya alasan untuk tanggapannya yang kurang antusias. Saat itu, belum ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Su Zimo. Dia berdiri di depan gerbang batu tanpa bergerak alih-alih langsung menyeberang. Bukannya dia tidak mau, gerbang batu itu menghentikannya. Dia bisa merasakan perlawanan kuat yang mencoba membuatnya keluar dari gerbang. Secara teori, penghalang air hanya akan menghalangi mereka yang tidak memiliki atau mereka yang memiliki akar roh semu dan biasa. Namun, penghalang air merah melawan Su Zimo yang jelas-jelas memiliki akar roh surga. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki fisik yang sangat kuat, dia akan dikirim terbang seperti prajurit penyempurnaan Ki pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo menyusun strategi saat dia bertarung melawan hambatan penghalang air. Dia tahu latar belakangnya lebih jelas daripada orang lain. Dia adalah seseorang tanpa akar roh untuk memulai. Itu wajar bagi gerbang batu untuk menolaknya pada pemikiran itu. Tapi, ada apa dengan indikasi yang jelas dari akar roh apinya? Jika dia melanjutkan dengan jalan buntu ini,
meskipun anak gemuk dari Sekte Ethereal, bahkan semua orang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan upaya Su Zimo akan sia-sia. Marah. Su Zimo marah. Mengapa? Dia sudah datang sejauh ini hanya untuk dihentikan oleh satu gerbang batu. Dengan ekspresi gelap, dia bergerak menuju penghalang air dan mengambil langkah ganas. Su Zimo telah menunjukkan sikap untuk langkah bajak surga dengan satu langkahnya. Seketika, dia mengeluarkan aura yang mengancam bahkan anak gemuk di gerbang batu melompat kaget. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, pria angkuh itu membuka matanya dan melihat ke arah gerbang batu. Memalingkan kepalanya sedikit, wanita berbaju putih itu juga mengerutkan kening dengan lembut. Semua orang mendapati diri mereka menyaksikan pemandangan paling aneh yang pernah ada. Meskipun Su Zimo hampir seluruhnya melewati gerbang batu, penghalang air merah tidak menghilang sama sekali. Sebaliknya, itu melilitnya seperti kerudung elastis yang mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Elemen api, akar roh surga. Betul sekali. Tapi, mengapa gerbang batu berusaha mencegah pria ini? Itu adalah pertarungan antara Su Zimo dan penghalang air merah. Tiba-tiba, menyipitkan matanya, tubuh Su Zimo berbunyi dengan suara berderak dan seluruh tubuhnya tampak seperti membesar. Dengan tendon dan tulangnya yang retak, dia berteriak lembut dan melangkah keluar sekali lagi. Astaga, penghalang air hancur dan jatuh ke tanah. Setelah berhasil melewati gerbang batu, ekspresi Su Zimo menjadi santai saat dia menghela nafas lega sebelum berjalan ke arah anak gemuk itu. Tepat saat dia akan berbicara, dia melihat tatapan aneh di mata anak gemuk itu saat yang terakhir melotot di belakangnya dengan saksama. Jepret. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari belakang Su Zimo. Dia berbalik secara naluriah hanya untuk menyaksikan celah terbentuk di palang gerbang batu setinggi 30 kaki. Retakan, retakan, retakan. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, celah itu menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata, memenuhi seluruh gerbang batu dengan retakan yang padat dan mengerikan. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Bang! Ledakan, ledakan. Seiring dengan tabrakan besar, gerbang batu runtuh tepat di depan mata semua orang begitu saja, berubah menjadi tumpukan batu dengan awan debu beterbangan. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang mematikan. Wajah semua orang langsung membeku. Pria angkuh itu cemberut sementara ekspresi terkejut memenuhi wajah wanita berbaju putih itu saat mulutnya sedikit menganga, kehilangan sikap sebelumnya. Lemak kecil itu begitu terguncang sehingga bola matanya hampir keluar. Meledak. Anak gemuk itu benar-benar tersesat saat pikiran dan matanya menjadi kosong. Sudah cukup fenomenal bagi akar roh varian untuk muncul dalam ujian sehingga kakak laki-lakinya pergi untuk memberitahu master puncak mereka tentang hal itu. Tapi, ada apa dengan sarjana ini di hadapannya? Dia telah menyebabkan seluruh gerbang batu meledak dengan tes akar roh sederhana. Terkejut, Su Zimo terbatuk lembut sebelum menunjukkan senyum ramah kepada anak gemuk itu. Rekan Taois, saya kira gerbang batu itu pasti sangat tua, iya. Iya, anak gemuk itu menjawab secara otomatis, sudah beberapa ribu tahun sekarang. Kalau begitu harus begitu. Su Zimo menganggukkan kepalanya dan melanjutkan dengan sungguh-sungguh, wajar saja jika masalah muncul karena gerbang telah berada di sini untuk waktu yang lama dan menahan cuaca sepanjang tahun. Betapa malangnya saya harus menemukan kehancurannya. Petik 2. Rahang anak gemuk itu hampir jatuh ke tanah. Su Zimo menepuk bahu anak gemuk itu dan mengingatkan dengan tulus, ini mungkin bukan hal yang buruk. Setidaknya, itu berfungsi sebagai pengingat bagi sekte untuk melakukan pemeliharaan terus-menerus pada beberapa struktur yang lebih tua yang kalian miliki sehingga situasi hari ini tidak terulang kembali. Masalah-masalah ini harus dihentikan sejak awal sebelum dibiarkan bermanifestasi. Anak gemuk itu bingung untuk memulai melalui kebingungan. Dengan penjelasan Su Zimo, dia semakin tercengang dan hampir yakin. Kenyataannya, gerbang batu awalnya adalah batu penguji roh raksasa dengan bagian tengahnya digali oleh para pembudidaya sekte ethereal dan ditempatkan di sini, berubah menjadi gerbang batu yang mereka lihat hari ini. Batu penguji roh adalah item roh dari alam semesta dan sangat peka terhadap akar roh, tidak mungkin batu itu dihancurkan karena kurangnya perawatan. Jika tidak ada yang menghancurkannya, itu bisa bertahan bahkan jutaan tahun tanpa masalah. Si gemuk kecil adalah yang pertama bereaksi saat matanya berkedip, melirik Su Zimo sambil mengacungkan jempol. Dia tahu bahwa dia tidak berada di level Su Zimo di mana Su Zimo bisa melontarkan omong kosong dengan wajah datar. Karena itu, dia tidak bisa tidak merasa terkesan. Su Zimo tidak bisa tidak merasa bersalah. Semuanya telah melampaui harapannya. Meskipun apa yang dia katakan mirip dengan menipu anak-anak,
itu lebih baik daripada mengekspos latar belakangnya. Bab 64, Tahap Hidup dan Mati. Anak gemuk itu benar-benar bingung oleh Suzimo saat dia membeku untuk waktu yang lama tanpa memahami apa yang telah terjadi, menunjuk ke arah Suzimo dan tergagap, "Yi kamu. Aku. Saya akan memberi tahu Master Puncak tentang ini juga." Petik 2. Mengangkat bahu seolah-olah mencoba menjernihkan pikirannya, anak gemuk itu menepuk tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang sebelum melaju ke belakang puncak. Dalam sekejap mata, kedua anak yang menjaga tempat ini telah menghilang. Karena gugup, anak gemuk itu pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengatakan apa-apa lagi. Si gendut kecil tampaknya sangat tertarik pada Suzimo. Dengan mata yang cerah dan berkilauan, dia tersandung dan membungkuk. "Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda bisa mengajari saya?" Dengan ekspresi yang tidak berubah, Suzimo menggelengkan kepalanya. "Itu tidak ada hubungannya denganku." Meskipun dia mengatakan itu, hatinya membisikkan nada lain. Hanya ada dua alasan mengapa gerbang batu menghalanginya. Pertama, itu karena dia adalah seorang kultivator tanpa akar roh untuk memulai. Kedua, meskipun itu juga merupakan akar roh surga, akar roh api yang diberikan Dai Yue kepadanya berbeda dari yang biasa. Suzimo tidak tahu yang mana dari dua alasan itu. Setelah tahap pengujian roh, hanya ada 80 dari 500 yang tersisa dengan lebih dari 20 prajurit penyempurnaan Qi. Berdasarkan urutan kejadian, 80 orang yang tersisa harus menuju puncak melalui jalan di luar gerbang batu sehingga mereka dapat melanjutkan ke tahap ketiga, hidup dan mati. Namun, dengan dua anak dari Sekte Ethereal pergi, semua orang bingung apakah mereka harus melanjutkan rencana awal atau menunggu di mana mereka berada. Saat itu, pria angkuh itu terkekeh dan mulai mendaki puncak. Tindakannya menyebabkan semua orang goyah. Kedua anak itu telah menyebutkan sebelumnya bahwa tahap ketiga hanyalah menuju puncak melalui jalan setapak. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka bisa menjadi yang pertama mencapai puncak, peluang mereka untuk diterima akan jauh lebih tinggi. Setelah pria angkuh itu, wanita berbaju putih itu juga membuatnya bergerak. Saling bertukar pandang, semua orang segera mengikuti. Jalan setapak itu terbuat dari batu-batu hijau dan tidak kasar atau keras. Sebaliknya, perjalanan itu indah dengan tanaman hijau yang indah dan melodi nyanyian burung yang menenangkan. Saat mereka melintasi awan dengan pemandangan yang menyertainya, seolah-olah mereka berada di surga, semuanya terasa santai tidak seperti tahap hidup dan mati yang berbahaya. Suzimo tidak terburu-buru saat dia berkeliaran di belakang kawanan. Dia merasa bahwa sejak Sekte Ethereal mengatur tahap ini, itu tidak akan memberi orang pertama yang mencapai puncak keuntungan. Itu terlalu klise dan bukan metode yang adil mengingat jumlah orang yang hadir. Akhirnya, jika sesederhana itu tidak akan diberi nama tahap hidup dan mati. Setelah Suzimo menghancurkan seluruh gerbang batu untuk ujian belaka, lemak kecil itu sekarang berkeliaran di sekitarnya, bukan pria angkuh dan wanita berbaju putih, mengobrol tanpa henti sepanjang jalan. Khawatir bahwa dia mungkin membiarkan latar belakangnya tergelincir, Suzimo agak terganggu karena dia hanya menjawab dengan santai sesekali. "Bro, semua orang menjalani pengujian akar roh dengan begitu biasa. Tapi ujianmu seperti kentut bagi Ibu Pertiwi. Mengapa kamu mengatakannya? Karena itu keras dan jelas. Bro, kamu sepertinya memiliki sikap yang bermartabat. Saya kira Anda memiliki latar belakang yang cukup luar biasa." Petik 2. Saya telah belajar selama beberapa tahun di masa lalu. Saya, saudara, itu seperti permata langka di keramaian. Anda berdua bisa belajar dan bertarung. Petik 2. Suzimo akhirnya memahami kekuatan si gendut kecil saat dia bergegas ke depan, ingin mengubur dirinya ke dalam kerumunan. Saat itu, orang-orang di depan berhenti di jalur mereka. Suzimo mendongak dan mengerutkan kening. Itu adalah akhir dari jalur gunung. Semua orang mendapati diri mereka menghadapi puncak curam yang membentang ke awan tanpa batas. Ujian yang sebenarnya telah tiba. Jalan gunung yang mulus hanyalah pemanasan. Banyak manusia yang hadir menatap puncak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, satu-satunya cara untuk mencapai puncak adalah dengan memanjat dengan tangan. Namun, puncaknya terlalu curam sehingga hampir tidak ada tepi untuk mereka raih. Di kedua sisi jalan gunung adalah jurang yang dalam di mana satu kesalahan langkah akan berarti kematian. Semua orang tidak bisa tidak mengingat kata-kata anak-anak. Ini adalah panggung yang berbahaya tidak seperti yang lain. Setiap kesalahan tunggal dan mereka akan menemukan diri mereka mati tanpa mayat. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Banyak manusia tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka dalam ekspresi mereka saat mereka menyerah secara internal. Ada beberapa yang marah tentang hal-hal dan berbisik dalam diskusi.
Sekte Ethereal terlalu berlebihan. Mereka mencoba membuat kita terbunuh hanya untuk bergabung dengan mereka. Bukankah itu benar? Bukannya akar roh kita juga buruk? Jika dorongan datang untuk mendorong, kita bisa bergabung dengan beberapa sekte lain. Itu akan lebih baik daripada mati di sini. Saya bahkan tidak tahu seberapa tinggi puncak ini. Bagaimana jika kita mendaki setengah jalan dan kehabisan energi? Berbeda dengan banyak manusia, 20 prajurit penyempurnaan ki aneh yang hadir tampak santai. Sementara gunung ini mungkin tampak tidak dapat diatasi oleh manusia, yang harus mereka lakukan hanyalah mengendarai pedang terbang mereka dan bangkit tanpa henti. Salah satu prajurit penyempurnaan ki mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan dengan satu lompatan, dia terkekeh dengan ekspresi ramah tamah. Baiklah, aku akan bergerak dulu dan menunggu kalian di puncak. Tepat setelah itu, dia melayang ke langit dan menghilang ke awan dalam sekejap mata. Tidak mau kalah, prajurit penyempurnaan ki lainnya mengeluarkan senjata roh mereka dan mengikutinya. Namun, anehnya pria angkuh itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap ke awan, merenungkan sesuatu. Itu sama untuk wanita berbaju putih saat dia berdiri di sana dengan pikiran yang dalam. Beberapa manusia mengumpulkan keberanian mereka dan mulai mendaki puncak. Dibandingkan dengan Ki Refinement Warriors, mereka jauh lebih lambat dan setiap langkahnya mengerikan. Satu kesalahan langkah dan mereka akan jatuh ke dalam jurang. Kakak, kamu tidak bergerak. Si gendut kecil menatap Su Zimo. Tepat saat dia hendak menjawab, jeritan terdengar dari awan. Ah! Jantung semua orang berdetak kencang. Dalam sekejap mata, bayangan jatuh dari awan dan meluncur melalui penglihatan semua orang ke dalam jurang gelap di bawah. Saat melihat itu, ekspresi semua orang berubah muram saat rasa dingin menjalari punggung mereka. Orang yang jatuh adalah prajurit penyempurnaan Ki yang bergerak lebih dulu. Seorang prajurit penyempurnaan Ki mati begitu saja. Apa yang dia temui di atas sana? Awan bergemuruh dan bergeser, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ah! Itu adalah jeritan lagi. Sebuah bayangan terbang oleh mereka dan tenggelam ke kedalaman jurang. Teguk, teguk. Tempat itu terdengar dengan suara menelan semua orang. Hanya dalam waktu singkat, dua prajurit penyempurnaan Ki telah jatuh ke kematian mereka. Kedua anak itu benar. Tahap ketiga adil untuk semua orang sehingga bahkan prajurit penyempurnaan Ki mungkin tidak dapat mencapai puncaknya. Beberapa manusia yang baru saja mulai mendaki puncak mendapati diri mereka menjadi dingin ketika mereka menyaksikan semuanya terungkap dengan ngeri. Sudah ada orang yang mulai turun. Lelucon macam apa itu? Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil risiko seperti itu ketika bahkan prajurit penyempurnaan Ki telah mati. Tiba-tiba, pria angkuh itu tertawa dan bergumam. Tahap hidup dan mati, tahap hidup dan mati. Puncak mewakili kehidupan sedangkan jurang mewakili kematian. Menarik, menantang. Babak 65, hambatan derek cara sebagian besar dari mereka memandang pria angkuh itu telah berubah. Sementara semua orang ketakutan setengah mati dan ingin mundur, dia adalah satu-satunya yang tampak bersemangat untuk pergi tanpa sedikit pun rasa takut. Ah! Ah! Namun rantai jeritan lain saat prajurit penyempurnaan Ki yang telah bergerak maju pertama kali jatuh dari awan satu demi satu, menghilang ke jurang di kedua sisi jalan gunung. Akhirnya, ada orang yang tidak tahan lagi saat mereka mulai mundur. Si gendut kecil menahan lidahnya dan berseru, bahkan prajurit penyempurnaan Ki level 9 jatuh. Apa yang mereka temui di awan? Su Zimo melihat segalanya dengan lebih jelas. Ada total 23 prajurit penyempurnaan Ki yang membubung ke langit. Dalam sekejap mata, masing-masing dari mereka telah jatuh. Itu sedikit mengerikan. Banyak manusia mulai menuruni dinding, tampak ketakutan dengan kaki gemetar. Tanpa berbalik, mereka berlari menuruni jalan gunung. Ada lebih dari 80 orang yang lolos tahap kedua. Sekarang, semua 23 prajurit penyempurnaan Ki telah gagal. Ditambah dengan manusia yang telah pergi, hanya ada 17 orang yang tersisa di dasar puncak. Semua dari 17 adalah prajurit tegas yang tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan di mata mereka bahkan saat melihat semua prajurit penyempurnaan Ki jatuh. Bahkan si gendut kecil yang mengoceh sepanjang jalan dengan riang telah terdiam, matanya yang seperti manik-manik berkibar-kibar saat dia tenggelam dalam pikirannya. Su Zimo selalu merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang tahap ini karena semuanya tampak mencurigakan. Namun, dia tidak bisa menunjukkan apa yang sebenarnya salah. Pada saat yang hampir bersamaan, baik pria angkuh maupun wanita berbaju putih memanggil pedang terbang dan melayang ke langit. Namun, kecepatan mereka jelas lebih lambat, jelas bahwa keduanya juga waspada dengan situasi ini. Kakak, ingat untuk berhati-hati. Saya akan mencarikan jalan untuk Anda terlebih dahulu,
si gemuk kecil itu juga seorang prajurit penyempurnaan Ki saat dia mengambil perisai kecil dari tas penyimpanannya. Perisai itu mengembang dengan angin dan membawa tubuhnya yang gemuk ke langit secara perlahan. 14 orang yang tersisa termasuk Su Zimo adalah manusia yang tidak memiliki ki roh di dalamnya. Jika mereka ingin mendaki puncak, mereka harus mendaki puncak itu selangkah demi selangkah secara fisik. Su Zimo tidak ragu lagi saat dia mendekati dasar puncak. Dengan lompatan gesit, dia menggantung ke dinding dan mulai memanjat dengan cepat. Itu mengejutkan 13 orang yang tersisa karena mereka hampir mengira dia adalah monyet, bukan manusia yang mendaki puncak. Sekarang, Su Zimo hampir menyempurnakan transformasi tendonnya. Dia gesit seperti ular piton dan lincah seperti kera. Bergerak dengan mudah, puncak tidak menimbulkan tantangan baginya sama sekali. Kera adalah pendaki yang terlahir secara alami. Jika Su Zimo telah memberikan segalanya, bahkan Ki Refinement Warriors yang bisa terbang melintasi langit mungkin tidak akan mampu menandingi kecepatannya. Sebelumnya di pegunungan Changlang, bahkan ketika Elder Qian dari Joyful Clan membubung tinggi di langit, kecepatan Su Zimo saat memanjat pohon tua yang menjulang menyamai kecepatannya. Tentu saja, Su Zimo telah menggunakan transformasi kera sanguinnya pada waktu itu dan Penatua Qian hanyalah seorang kultivator yayasan pendirian. Bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, Su Zimo telah meninggalkan 13 manusia yang tersisa jauh di belakang ekornya. Saat itu, Su Zimo samar-samar menangkap beberapa burung yang menangis. Meskipun dia telah tinggal setahun di pegunungan Changlang, dia masih tidak bisa mengerti bahasa binatang. Namun, dia bisa mengetahui bagaimana perasaan mereka melalui suara mereka. Burung-burung itu jelas terdengar senang dan mengejek. Mengapa ada binatang roh di sini? Dia mengerutkan kening saat dia terus mendaki tanpa melambat sama sekali. Beraninya kamu. Tak lama, suara pria angkuh itu berteriak di atas. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap, menyipitkan matanya. Jauh di balik awan, seekor burung raksasa merentangkan sayapnya sambil mengaum dengan kepala terangkat. Su Zimo samar-samar bisa melihat burung menyerang pria angkuh, wanita berbaju putih dan sedikit gemuk di udara. Setiap kepakan sayapnya yang lembut menimbulkan badai saat mereka bertiga berayun ke depan dan ke belakang di udara, tampak seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja. Setan roh. Su Zimo tercengang. Burung itu memancarkan aura yang sama dengan roh iblis. Sepertinya itu baru saja menjadi iblis roh, setara dengan pembudidaya yayasan pendirian. Meski begitu, kekuatannya sudah cukup untuk bertahan melawan mereka bertiga. Jelas bahwa burung itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, ia berlari mengelilingi mereka bertiga seperti kucing yang mengitari tikus, mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu sehingga tidak ada dari mereka yang bisa naik lebih jauh. Pria angkuh itu memiliki akar roh angin untuk memulai dan dengan demikian hampir tidak bisa menjaga keseimbangannya meskipun bergoyang tertiup angin. Wanita berbaju putih itu memiliki ekspresi beku. Dia terbungkus oleh penghalang es transparan, jelas bahwa dia telah menggunakan jimat. Adapun si kecil berlemak, perisainya mantap dan luas. Dia berbaring di atasnya, mencengkeram tepinya erat-erat dengan keringat mengalir di wajahnya yang bengkak, tampak gugup. Jadi, ini adalah rintangan dari tahap hidup dan mati. Seseorang akan dapat mencapai puncaknya jika mereka dapat melewati burung ini. Sekarang dia mengerti alasannya, Su Zimo bersiap untuk melanjutkan pendakian. Saat itu, si gendut kecil menjerit. Mungkin karena burung itu melihat bahwa Su Zimo dan yang lainnya juga mendekat, sepertinya ia tidak lagi ingin membuang waktu sambil mengepakkan sayapnya dengan ganas. Si gendut kecil adalah orang pertama yang kehilangan kendali saat dia jatuh dari udara dengan perisainya terlempar hingga terlupakan. Ahahaha. Wajahnya pucat pasi saat dia mengayunkan lengannya, menangis dengan keras. Ketika dia melihat Su Zimo di atasnya, dia memanggil, "Bro, lari." Ada burung yang ganas di atas sana. Tempat lemak kecil itu jatuh tidak terlalu jauh dari Su Zimo. Su Zimo memiliki kesan yang baik tentang si gemuk kecil dan tidak akan meninggalkan yang terakhir dalam kesulitan. Dengan gerakan cepat, dia melangkah secara horizontal melintasi dinding dan meraih si gemuk kecil dari udara. Pada saat itu, mata si gendut kecil berguling sementara dia meneteskan air liur, tampaknya pingsan karena ketakutan. Su Zimo mengerutkan kening. Dia sudah setengah jalan mendaki. Jika dia menurunkan lemak kecil itu, dia harus mengulangi seluruh perjalanan sekali lagi. Meskipun lemak kecil itu berat, dia tidak seberapa dibandingkan dengan pedang bulan dingin dan busur kristal sanguin yang tergantung di pinggangnya. Memikirkan itu, Su Zimo meraih si gendut kecil dengan satu tangan sambil terus memanjat dengan tangan lainnya tanpa melambat sama sekali. Hanya setelah dia semakin dekat, dia berhasil membuat semuanya menjadi jelas.
Itu adalah burung bangau yang terlihat masih dalam tahap pertumbuhan, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah membuat para pendaki jatuh adalah permainan paling menyenangkan yang pernah dimainkannya. Menukik ke bawah, bangau itu menjulurkan cakarnya dan mendarat di penghalang es jimat wanita berbaju putih itu. Retakan, retakan, penghalang mulai retak saat bangau mencakarnya dengan mudah. Dengan hembusan angin yang kencang, wanita itu kemudian jatuh dari pedangnya. Meskipun tatapannya terlihat sedikit redup, dia tidak menunjukkan sedikit pun kekecewaan saat dia menghilang ke dalam jurang. Pria angkuh itu segera menyusul, bertahan tidak lama lagi di bawah serangan burung bangau saat dia jatuh di langit tampak marah. Kau, membesarkan kepalanya, bangau itu tampak sangat gembira.